berhembus pelan menyambut hadirnya bulan kemuliaan yang kini datang di langit malam yang tenang. Tidak terasa waktu berlalu, kini engkau hadir di situ. Bulan yang penuh dengan rindu, Ramadan yang dinanti aku. Seluruh umat menyambut cinta dalam tiap bab doa yang kita pinta. Di bawah bintang gemerlap surga, kita sujud penuh asa. Ketika hati tenang dan damai, segala dosa hilang bak bayang. Ramadan membawa sejuta cahaya, menghantar kita menuju jaya. Berbagi kasih, pikiran suci menjadi satu, memaknai bulan yang penuh harmoni, melangkah pasti tiap hari. Seluruh umat menyambut cinta dalam tiap doa yang kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, tabarrukan bi dzikri, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal khamsa fahuwa aduwwun min a'da'illahi wa rasulih, walau mata fala yuksalu wala yusallu alaihi, walau dufina nada munadi minas sama'i ya la'natullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Utsman radhiyallahu anhu, man hafidhas shalawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha, ay ala muhafadhatis shalawat, akramahullahu bitis'i karamatin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, atba'i tabi'in, kepada umatnya dan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati terkhusus orang tua kita, guru kita, pengatur waktu, pembawa acara, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, amin. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Tak lupa pula bapak-bapak, juga para pemuda, pemudi, santriawan, santriawati, juga ibu-ibu semuanya yang saya hormati, dan semoga semuanya dimuliakan Allah
dimuliakan karena ketakwaannya. Jadi setiap orang dimuliakan pasti itu orang takwa. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Itu aja ya patokannya. Sesungguhnya yang manusia mulia munggu Allah itu adalah orang yang takwa. Jadi kalau ada menteri, kalau ada presiden, kalau ada DPR, pejabat korupsi, maling, gak usah dihormati, gak usah. Yang saya hormati Bapak DPR gak usah, karena dia korupsi umpamanya. Betul. Maling kan bukan takwa, melanggar hukum Allah. Jadi yang takwa itu siapapun, baik masyarakat biasa, kalau dia takwa ya monggo Allah mulia, amin. Jadi dasar patokannya adalah orang yang dimuliakan Allah adalah orang yang takwa. Kadang-kadang kita bangga ya ada pejabat pengen selfie, betul, pengen selamat, pengen foto bareng, tahu-tahu korupsi. Jadi nggak takwa. Jadi yang takwa itu ada yang mulia itu adalah orang yang takwa. Mudah-mudahan semua dimuliakan Allah, amin, karena ketakwaannya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin saya tema dari awal adalah berkaitan dengan sholat. Yang kemarin mungkin masih ingat, rukun sholat ada 17. Di dalamnya kemarin saya bahas masalah surah Al-Fatihah. Dan insya Allah sekarang saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman, terdapat di dalam kitab Nasoihul Ibad. Mohon diperhatikan. Hadis yang tadi saya buka dulu. Kata Rasulullah, dengarkan baik-baik, man taraka sholatal khamsa, barang siapa orang yang berani meninggalkan sholat yang 5 waktu, ya, saha sajalmi nuwantun ngantunkeun sholat yang 5 waktu, bukan atau tidak ada udur syar'i, bukan lupa, bukan ketiduran, dia karena malas, dia karena kedul sampai berani ninggalin sholat, maka Rasul mengatakan man taraka sholatal khamsa fahuwa aduwwum min a'daillahi wa rasulih. Mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sekali-kali melalaikan sholat. Betul? Awas. Kadang-kadang sholat suka dinanti-nanti. Udah azan bilangnya baru azan. Ya, udah jam 2 baru jam 2 gitu. Kadang-kadang begitu ya. Itu ada dulu kisahnya tuh, satu kisah zaman sahabat Abu Bakar tuh, kalau nggak salah. Ada seorang mayit mau disolatin, di dalam kain kafannya gerak-gerak. Pas dilihat ada ulernya. Orai kobra, badak. Kalau nggak salah sahabat Abu Bakar ya. Sama sahabat Abu Bakar mau dipukul ular tersebut, mau dibunuh. Tapi pas mau dibunuh, ular ngomong, kata ular bicara nih, pasohat nih. Orai nyarios, pasohat, kuma bahasana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan adalah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orai rek dibunuh karena kanyarios maca syahadat. Tadi antawisna salah sawios jalmi anu ninggalkeun sholat. Cek orai kaula rek nyiksa ti mimiti ayeuna nepi ka kiamat. Nya, kade. Burang gaduh murang kali, gaduh putra didik dari sekarang sholat. Ya, baik. Jadi barang siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu itu dianggap musuh Allah dan musuhnya Rasulullah, bayangin. Ya, kalau kita dianggap musuh Allah bagaimana kira-kira? Repot kita, Masya Allah. Orang makan dari Allah, rizki dari Allah, sehat dari Allah, semua dari Allah. Lalu kita dimusuhi sama Allah gara-gara ninggalin sholat. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang ninggalin sholat adalah, kata Rasulullah, mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan. Kata sahabat Utsman,
Barang siapa orang yang pandai menjaga sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya, kemudian juga dia jaga rukunnya, jaga syarat-syaratnya, tinggalkan pangbatalannya, ilmu sholatnya diaji. Ilmu sholat harus diaji nih, ya. Kata Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah ya, dia itu mengatakan punya ilmu tidak diamalkan, tidak ada buahnya, tidak ada faidahnya. Kita harus cari ilmu sholat dan amalkan. Dan juga kalau orang berilmu beramal tidak ikhlas, sama, nggak ada artinya. Jadi cari ilmu sholat, amalkan sholat, laksanakan dengan ikhlas, gitu ya. Cari ilmu sholat, kaji, pelajari ilmu sholat, jangan sampai berhenti. Perasaan saya dari dulu belajar ilmu sholat sampai sekarang masih belum bisa, ya. Apalagi cari husuknya belum bisa. Rukun-rukunnya aja kalau disatu-satuin belum tahu, belum hafal, ya. Jadi jangan bosan-bosan. Kalau ibu-ibu dengerin pengajian di majelis-majelis taklim, ada yang bahas sholat, kadang-kadang orang ngomong, eta kiai nggak ngebahas masalah sholat, kadang-kadang begitu. Kayak seolah-olah bosan, padahal masya Allah jangan, ya. Cari kaji ilmu sholat, amalkan sholat, dilaksanakan dengan ikhlas. Baik. Kata sahabat Utsman, orang yang melaksanakan sholat, menjaga sholat dawam pada waktunya, maka dia akan diberi karomah, bitis karomatin, oleh Allah dikasih 9 kemuliaan, ya. Tapi kita jangan cari karomah. Misalkan ada orang bisa terbang, jangan. Ada orang nggak bisa mempan dibacok, ada orang nggak mempan ditembak, cari karomah, jangan. Carilah istiqomah. Kenapa? Al istiqomah khairun min alfi karomah, ya. Dawam, langgeng, biasa, ya. Istiqomah dina hiji amal sae eta langkung sae daripada 1000 karomah. Gak usah cari karomah, jangan aneh-aneh maksudnya, ya. Orang bisa terbang misalkan, orang nggak mempan dibacok, jangan cari aneh-aneh. Pokoknya kita istiqomah aja. Sholat 5 waktu, istiqomah tepat pada waktunya, insya Allah itu lebih bagus daripada 1000 karomah, ya. Ngaji Quran istiqomah, baca sholawat istiqomah, istighfar istiqomah, duha istiqomah, tahajud istiqomah. Kadang-kadang hesenya deh, bulan puasa rada daek, tahajud bulan Syawal geus tara deui wae. Hese istiqomah teh, cari istiqomah, jangan cari karomah, ya. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah mayeng dina amal hade eta teh langkung sae daripada 1000 karomah. Baik. Yang pertama, bagi orang yang dawam sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dijaga syarat rukunnya, pangbatalannya ditinggalin. Yang pertama dikasih karomah sama Allah, awaluha yuhibbuhullah. Yang pertama dia akan dicintai oleh Allah. Hoyong dipika cintaku Allah, Bu. Hoyong dipika cintaku Allah. Hoyong. Tah mun hoyong dipika cintaku Allah, laksanakan sholat 5 waktu, ulah dilalaurakeun tepat pada waktunya. Insya Allah dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyah, tegasna nangtukeun Allah ka eta jalma kana kadeudeuh deukeut jeung pirang-pirang tingkah anu hade. Jadi nangtukeun Allah kadeudeuh, kameumeut, kanyaah ka eta jalma anu dawam 5 waktu sholat istiqomah, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sohihan, ya. Akan dikasih karomah oleh Allah. Yang kedua adalah badannya eta jalma teh cager, sehatnya cager. Tapi kumaha jalma istiqomah sholat 5 waktu tapi gering, karena eta mah ujian, ya. Cager, sehat. Kemudian yang bila uyubin, tegasna kalawan hanteu aya pirang-pirang aib, tidak ada aib, ya, tidak ada kecelaan. Kemudian yang selanjutnya watahrisul malaikat, jalmi nu katilu anu dawam sholat 5 waktu istiqomah, ngajaga rukun syarat dan lain-lain sebagainya. Anu katilu ngajagaan kata si jalma malaikat minal balaya alati lam tubrom, maka dijaga dilaksanakan oleh malaikat dari balahi yang bukan mubromnya. Ai balahi mubromah seperti maut,
Ya, eta mah nggak bisa ditolak. Balahi yang guer mubrom teh seperti misalkan kurang pada hari ini ada ketentuan mau cilaka misalkan atau tertabrak gitu ya. Sebelum berangkat kita baca doa sedekah terlebih dahulu, kadang-kadang celakanya tidak jadi. Itu guer mubrom namanya. Kalau mubrom mah kematian, itu mah mau tidak mau pasti ya. Jadi maksudnya orang yang menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dawam, maka Allah kasih karomah. Yang ketiga adalah dia akan dijaga, dilindungi oleh malaikat dari macam-macam bala. Insyaallah mudah-mudahan kita dilindungi ya. Orang-orang dari banjir, dari angin puting beliung, dari gempa dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah akan dikasih karomah oleh Allah wa tanzilul barokah. Eta jamak bakal dilungsurkan ku Allah kabarokahan. Apa artinya kabarokahan? Al khairul katsir, seueur kasayanana. Jadi jalmi yang dawam sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tentunya dengan syarat dan rukunnya, ditinggalkan pembatalannya, maka dia akan diturunin oleh Allah berkah. Artinya al khairul katsir, banyak kebaikannya. Kemudian yang selanjutnya fidarihi ya. Jadi berkah, banyak kebaikannya di rumahnya. Wayadharu, dan kelima akan dohir ala wajhi syamas solihin, di mukanya kelihatannya bercahaya. Ya, ibu tahu orang-orang Cina pada putih nggak bu? Bu, orang-orang Cina mukanya putih nggak? Coba ibu lihat telek-telek aja putihnya gimana? Itu ayat tapak wudu, ya. Tapi orang Muslim yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin wudu, walaupun kulitnya hitam kelihatan beda. Ada bersinarnya. Jadi orang yang dawam sholat 5 waktu, Allah kasih karomah mukanya bersinar, bersih. Ada tapak wudunya, ada tapak sholatnya. Walaupun di jidatnya kadang-kadang ayah hidung, tapak sujud kasepe, betul? Baik. Kemudian yang selanjutnya, wayulayinullahu qalbahu. Dia ketika dawam sholat yang 5 waktu nggak pernah dilalaikan, dawam. Ya, kalau ibu-ibu mungkin di rumah. Kalau ibu-ibu mau berjamaah boleh, cuman beda hukum ya. Kalau laki-laki hukum berjamaah di masjid fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ya. Jadi ada beberapa kaul. Laki-laki berjamaah di masjid ada hukum yang mengatakan fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Dalam kitab Minhajul Talibin kalau nggak salah, ada yang mengatakan sunnah muakkad, laki-laki berjamaah di masjid. Kalau perempuan mau berjamaah boleh, tapi harus bisa menjaga jangan sampai kena fitnah. Cuman hukumnya bukan muakkad. Tapi ketika daripada jadi fitnah, punten bu, sebetulnya bu, dalam kitab kayak kitab-kitab di kitab Nihayatul Zain, ibu-ibu mau sholat Idul Fitri, syiar agama boleh, tapi jaga jangan menjadi fitnah. Jadi kalau ibu-ibu sengaja misalkan di wedak yang cakep, kemudian pakai minyak wangi, ketemulah misalkan laki-laki menjadi fitnah misalkan, jadi timbul hawa nafsu, jadi fitnah anggap, maka itu hukumnya dosa. Sholat sunatnya hukumnya sunat, berarti dosa sunat habis sama dosa itu ya sebetulnya. Jadi harus menjaga. Kayak tara buat jaga. Jadi maksudnya jaga itu jangan sampai kena fitnah gitu ya. Betul. Makanya ada kaul lain di dalam kitab Ukudul Jen. Ibu-ibu ada hadisnya. Sholat kamu di tengah rumah lebih bagus daripada di masjid. Sholat kamu di dalam kamar yang tertutup lebih bagus daripada di tengah rumah. Maksudnya karena perempuan itu deket karena fitnah gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti sholat Idul Fitri, ibu-ibu untuk syiar Ramadan, syiar Idul Fitri, boleh silakan, tapi jaga paharamannya, jangan menimbulkan fitnah. Itu di dalam kitab Nihayatul Zain ada penjelasan itu ya. Baik ya. Jadi hukum sholat sunat berjamaah ibu-ibu, hukumnya goer muakkad. Ya, bisa, tapi goer muakkad hanya saja teknis ngamakmumnya beda. Ibu-ibu bisa ngamakmum ke bapak-bapak, gitu kan? Ibu-ibu bisa ngamakmum ke ibu-ibu, leres. Tapi bapak-bapak tidak bisa ngamakmum ke ibu-ibu. Nah, tapi aya nama ayah aliran anu rada garelo ya. Bapak-bapak ngamakmum ke ibu-ibu, aya mah geus sesat, ya. Jadi dalam fikih nggak boleh
bapak-bapak nggak makmum ke ibu-ibu. Tapi kalau suami ibu sholat berjamaah di masjid, ibu nggak makmum, boleh. Ya, baik. Jadi ketika dia istiqomah dalam sholat yang 5 waktu, menjaga ilmunya, dikaji ilmunya, syarat rukunnya dijaga, maka dia akan dilembutkan hatinya. Artinya lembut hati itu begini, Bu. Orang yang hatinya lembut, dia akan mudah menerima nasihat agama. Ya, cirinya orang yang hatinya lembut, lelus hatena, dia itu akan menerima nasihat agama, gitu. Jadi kalau dia dikasih nasihat agama, lalu dia menolak, aku mah aing we, keras hatena, gitu. Kadang-kadang begitu. Di bejaan ya, di bejaan. Misalkan untuk puasa di bejaan. Kan baik, cenah neraka kumaha aing we, surga nu Allah misalkan. Tek neraka deh surga urusan aing gitu kan. Keras tah hati. Di bejaan teh karah kaki itu keras. Ya. Tapi bagi orang yang lembut hatinya, dileleskan oleh Allah, dilembutkan, dia akan mudah menerima nasihat-nasihat agama. Ya. Tadi antawisna jalmi anu ngajaga salat nu 5 waktu, maka insyaallah hatinya akan dilembutkan sama Allah. Lembut hatinya artinya diantaranya dia akan mudah menerima nasihat agama. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya karomah yang selanjutnya yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya, dijaga rukun dan syarat-syaratnya, wa yamuru ala siratal barkillami, maka dia akan lewat di atas jembatan as-sirat bagaikan kilat yang nyamber. Bagaikan petir yang nyamber, ya. Kalau kilat menyambernya itu masih. Jadi cepat kita semua, Bu, nanti di akhirat akan nyebrang jembatan namanya as-sirat, bukan siratal mustaqim, Kade. Ai Fatihah mah siratal mustaqim, agama yang lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ditunjukkan kepada jalan yang lurus, agama Islam. Kalau as-sirat, yang dimaksud as-sirat di akhirat adalah jembatan. Yang mana jembatan itu di bawahnya bukan air, akan tetapi neraka. Neraka tersebut nyala yang pertama, nerakanya adalah hitam. Kemudian nanti kemerah-merahan, kemudian nanti sampai ke putih, saking panasnya api neraka. Jadi jembatan di bawahnya bukan air, tapi api neraka yang panasnya, masya Allah. Kita semua akan nyebrang di situ nanti. Termasuk para nabi nyebrang, termasuk Nabi Muhammad SAW nyebrang. Cuman ada belanya Rasulullah, membelanya Nabi kita Muhammad kepada umatnya. Setelah nyebrang dia nggak langsung masuk surga. Di seberang sana beliau berdoa, kata Nabi Muhammad, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allah selamatkan umatku ya Allah. Luar biasa ya. Banyak kisah-kisah Rasulullah ketika akan meninggal juga, tidak tanyain anaknya, tidak tanyain hartanya, tidak tanyain cucu dan anak-anaknya, keluarganya, tapi yang ditanyain siapa? Ummati. Ya, bagaimana Rasulullah sayangnya sama umat? Kita juga harus sayang sama Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara ngikutin perintahnya, ngikutin apa yang diajak oleh Rasulullah, tinggalin apa yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi insya Allah manusia yang di alam dunia istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu, dipakai dengan ilmunya, tidak dilalaikan, tidak dinanti-nantikan, maka nanti di akhirat akan dikasih karomah oleh Allah. Dia akan mampu nyembrang di atas jembatan as-sirat dengan cepat bagaikan petir yang nyambar. Cepat ya, insya Allah. Siap, jangan lalaikan sholat. Nah, kamu ibu-ibu mah kadang-kadang head, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru aja azan. Jam 1 jam sholat, Bu. Kaburu head. Siap. Apa akan datang headnya? Lese. Jam 1 jam sholat, ibu-ibu head. Sholat duhur umpama. Eta sholat nukbe kudu dikodoan tuh. Dikodoan. Ya jadi tidak semua sholat nggak usah dikodo, ada sholat yang harus dikodo. Salah satu sholat ditinggalkan oleh ibu-ibu yang dikodo yang tadi. Datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diengke-engke sholat. Nah, pas jam 1 datang head, maka engke ngesaat boga kodoan sholat nubieta. Karena apa? Ngalalaura ke leres. Ya makanya begitu datang waktu ibu-ibu harus sholat langsung. Bisi kaburu datang manten head dan lain sebagainya.
Ya, insya Allah orang yang istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan kasih karomah dan tawisnya nanti di akhirat akan nyebrang di atas jembatan As-Sirat dengan cepat. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsu sholawatin man hafadhu alaihina kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Hari sholat yang 5 waktu, kata Nabi, sholat yang 5 waktu, man hafidhu alaihina, orang yang menjaga sholat tidak dilalaikan, ya, tepat pada waktunya, sungguh-sungguh melaksanakan sholat, kanat, maka akan terbukti sholat tersebut, ya, buat orang tersebut nuron, akan menjadi cahaya. Nuron, akan menjadi cahaya. Di akhirat jangan dikira di hari kiamat gelap loh, gelap nanti di akhirat. Tapi kalau dia punya sholat yang dijaga, insya Allah sholat akan menjadi lampunya. Kemudian waburhanan, dia akan menjadi dalil. Ada Pak Burhan, jadi arti burhan itu dalil, ya. Waburhanan, jadi burhan itu bahasa Arab artinya dalil, ya. Jadi waburhanan, dia akan punya dalil. Wanajatan, dan dia akan diselamatkan oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang yang pandai menjaga sholat yang 5 waktu, dijaga benar-benar, nggak pernah dilalaikan dia sampai mati, maka dia oleh Allah akan diberikan cahaya, dalil, diselamatkan pada hari kiamat. Amin. Sekali lagi, jangan melalaikan sholat. Awas, hati-hati, anak kita didik sekarang. Kadang-kadang pulang sekolah ditanyain udah makan belum, ini buat jajannya, sholatnya kagak ditanya. Betul? Ya, baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, malam yuhafiz alahina lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga sholat, dia selalu melalaikan sholat, bahkan kadang-kadang ditinggalkan sholat, lam takun lahu, dia tidak akan punya cahaya, dia tidak akan punya dalil, dia tidak akan diselamatkan oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Masya Allah. Maaf Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, maka dia akan disatukan dengan Fir'aun. Ngeri ya? Masya Allah. Manusia yang di alam dunia melalaikan sholat, ngalalaurakeun sholat. Pantesan dalam surah yang tadi, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum. Jadi artinya bukan neraka buat orang yang sholat, bukan. Neraka buat orang yang melalaikan sholat. Nerakanya mungkin ada cubluknya lagi, ada sumurnya lagi, lebih dalam lagi. Masya Allah nih, orang yang tidak menjaga sholat yang 5 waktu, dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan keselamatan, dia tidak akan mendapatkan dalil dari Allah, dan dia akan disatukan di hari kiamat. Maaf Fir'aun dengan Ibu tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Fir'aun itu yang ngaku siapa? Ngaku Tuhan. Manusia paling jelek ngaku pangeran. Masya Allah. Manusia paling jelek ngaku Tuhan. Nanti kita nih, orang yang tidak pandai menjaga sholat, melalaikan sholat, di akhirat dia akan disatuin dengan Fir'aun. Nauzubillah min. Dari kemudian wa Qarun, akan disatukan dengan Qarun. Tahu Qarun? Siapa Qarun? Kalau si Fir'aun raja yang ngaku Tuhan, kalau Qarun orang kaya kikir. Betul? Jadi kalau dulu begini, Qarun ini kalau nggak salah dia umatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Musa. Dia orang miskin, nggak punya rumah banyak, punya rumah kecil, tapi dia suka bawa kitabnya Nabi Musa kalau nggak salah. Terus dia minta, wahai Nabiullah Musa, tolong dong, minta sama Allah biar anak jadi kaya. Jadi si Qarun minta Nabi Musa, tolong minta sama Allah, berdoakan Nabi diijabah doanya, saya menjadi orang kaya. Kata Nabi Musa, nggak usah, ente nggak usah, cukup aja segitu. Tapi maksa, akhirnya didoain, Allah marzuq Qarun, ya Allah kasih rezeki di si Qarun. Ternyata di saung gubuk, rumah jelek, 1 meter kali berapa lah, atau 2 meter kali 2 meter berapa, gubuk, ya di tengah-tengah gunung. Digali sama dia di bawah saung butut emas. Jadi galian emas tuh ke Qarun ya. Sampai sekarang kalau ibu-ibu gali tanah nemu emas, jadi apa namanya? Harta
Karun. Jadi Korun bakhil. Cuman si Korun setelah kaya, anehnya si Korun jangan pun diminta buat sodakoh infak, buat infak. Sekarang nih zaman infak, insya Allah ada zakat, ada infak, sodakoh, mangga diantos. Jadi punten ibu laki pan panitia sok gegeranya, mangga bapak-bapak ibu-ibu bilih badai infak sodakoh ulah bilih badai kudu kadenya. Bilih badai mah kieu abdi mah moal gitu nya. Kudu. Ya, sing harideng nya. Teu kudu digeroan hideung we, panitia udah nyediain di masjid, ambilin udah di masjid, haridang teu kudu digero wae ya. Tapi mangga ibu-ibu bilih bade, jadi bilih bade abdi mah moal bilih kitu nya. Kudu. Ya, zakat, infak sedekah hade ya. Ulah siga Korun, nauzubillah min dzalik. Korun hartanya banyak, tapi dia jangan pun diminta untuk yang hal yang sunat. Zakat pun gak mau dia. Akhirnya ditelan bumi, dianya hartanya semua keluarga. Mungkin sampai sekarang belum mati dia, masih ada di dalam perut bumi. Itu adalah akibat orang yang koret. Jangan koret ya. Masya Allah. Baik, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi orang yang tidak menjaga sholat yang 5 waktu, dia di akhirat akan dijadikan bersama dengan Fir'aun, Korun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Siap, jangan tinggalin sholat. Siap, jangan tinggalin sholat. Siap. Baik, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang sudah tanggal 22. Kalau ada pendapat nih dalam sebuah tukilan dari Mama Gentur, kalau tanggal 1-nya hari Sabtu, malam kodarnya sekarang malam 23. Ya, ini Imam Ghazali, versi Imam Ghazali. Tapi ada di dalam kitab Nasul Ibad, Lailatul Qadar dirahasiakeun. Bisa aja tadi malam. Nah, kenapa dirahasiakeun? Maksudnya tong dipilihan. Ibadah terek ayeuna we 23, 24 mah moal, salah eta. Terus setiap 30 Ramadan amalkan ibadah biar Lailatul Qadarnya ketemu, amin. Ya, cuman ada petunjuk tanggal 1-nya hari Sabtu, malam Qadarnya malam tanggal 23. Insya Allah nanti malam kita niatkan ibadah sebanyak-banyaknya ya. Sholawat banyakin, baca Quran, istighfar, dan lain-lain sebagainya. Itu saja, barangkali mohon maaf yang betul dari Allah, yang salah keluar dari kebodohan saya. Sekali lagi, saya terakhir tausiah hari ini menjelang Idul Fitri, apabila ada kekhilafan dan kesalahan kepada semua, saya mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ya, insya Allah. Mudah-mudahan saum kita diterima sama Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kami panitia Gebiar Ramadan di Masjid Jami Al-Hukama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh partisipan dan seluruh donatur yang sudah mendukung kita, baik secara dukungan dana, tenaga maupun pikiran. Dan alhamdulillah sehingga acara ini kita bisa melaksanakan dengan lancar. Insya Allah kegiatan ini
akan terus berjalan sampai dengan tanggal 27 Ramadan 1446 Hijriah. Sebagai informasi bahwa setiap harinya kami melaksanakan kegiatan ini diisi hampir 250 sampai 300 jamaah. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan ini diisi dengan tausiah-tausiah sebelum kita melaksanakan berbuka puasa. Harapan kami semua bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa dilaksanakan setiap tahun, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini secara istiqomah. Dan kami informasikan untuk semua jamaah warga Perumnas yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami membuka diri dan kami tidak mengikat dari manapun. Kami menerima semua partisipan saudara-saudara. Saya mewakili rekan-rekan panitia menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan acara ini ada sesuatu kekurangan atau kesalahan. Dan kami informasikan pula bahwa kegiatan pelaksanaan acara ini sumber dananya berasal dari donatur, yaitu PT ACN dan Ibu Fazia, dan juga para donatur yang tidak terikat. Dan kami berharap semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif istiqomah ibadahnya bagi kita semua, khususnya warga Perumnas dan sekitarnya. Dan kami berharap warga Perumnas Segarmana dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan ikut berbagi rezeki untuk saudara-saudara kita yang ikut berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang usia, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah di hari yang ke-22 Ramadan ini kita masih bisa istiqomah dalam menjalankan thalabul ilmi. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mewakili dari para panitia dan jamaah Masjid Jami Al-Hukama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gebiar Ramadan 1446 Hijriah ini. Sehingga dengan acara ini berjalan lancar, kami sangat bersyukur, kami sangat mengharapkan doa-doa untuk kedepannya. Dan kami berharap kegiatan ini terus berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Semoga kegiatan ini terus bisa menjadi ajang silaturahmi, ajang ladang pahala, dan ajang menimba ilmu. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada PT ACN dan Ibu Fazia yang telah memberikan supportnya dengan dananya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, kepada seluruh donatur yang telah mendukung kegiatan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah Al-Hukama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kami warga Perumnas Segarmana mengucapkan selamat berbuka puasa. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Kami semua mengucapkan selamat berbuka puasa.